Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ayat sebelumnya jelaskan bahwa nisabnya tolak itu batas maksimal tolak itu hanya 3 kali. Didhawuhna at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu mek ping 2. Marotani 2 kali lipat. Walaupun tafsirannya ini 2 kali itu harus 2 tolakan, apa 1 tolak dikatakan kamu saya tolak 2 kali sudah jadi 2. Ini menjadi masalah polemik. Dalam ayatnya hanya mengatakan tolak itu 2 kali saja. Setelahnya tolak 2 kali, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Silahkan Anda imsak didadekno bojo maneh, kembali lagi dikeker maneh, dikeloni maneh, tapi syaratnya ya bima'ruf, dengan perlakuan yang baik. Au tasrihun bi ihsan, atau kau lepaskan tapi juga dengan diperlakukan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Tidak halal bagi engkau semuanya mengambil apa yang sudah kau berikan kepadanya, yakni mas kawin. Jadi mas kawin, mas kawin, kalau sudah kau serahkan, yo tak kei. Kalau sudah diserahkan, sudah diberikan, ini tidak halal bagi suami untuk mengambil lagi, melok mangan ini ora oleh. Tapi yo ayat lainnya dikatakan wa in ataitum an-nikah fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan kau ambil sedikit pun, tapi wa in tibna lakum faqulu hani'am mari. Ya, kalau dia ikhlas pun mas saya bebaskan, saya sedekahkan, saya ikhlaskan, ya ora apa-apa, ya faqulu hani'am mari, pangan-pangan sing legakno ngoten mawon. Karena mas kawin itu hakullah, setelahnya terjadi hakullah, hakun nas, hakul adami. Memang di dalam masalah pernikahan tanpa mas kawin akan tetap mewajibkan mas kawin, tidak bisa dibebaskan sebelum menjadi kewajiban. Makanya ketika dinikahkan oleh orang tua, misalnya angkahtuka wa zawwajtuka bintalabun bila mahrin, kamu saya kawinkan dengan bintu labun atau bintu makhot tanpa mas kawin, itu sah pernikahannya.
Cuman walaupun sah itu nanti akan wajib mas kawin dengan 1 dari 3. Pertama, tafridu lahunna faridoh. Hakim menentukan harus bayar mas kawin sekian, dan yang ditentukan itu mas kawin sepadan. Sepadan itu artinya layak. Layak itu yang melihat nasabnya, melihat surahnya, apa itu namanya, gambarnya, kan yo. Jarane napa niku rupa melok ya, rega nggawa. Rega nggawa rupa gitu. Lek selebritis sewengi 75 juta. Nah, lek kita 75 juta 75.000 sak umur. Lagi lah. Lah kate didol 75 juta apa sing gelem itu nganggur. Lah niki lho niki beda mlane rega nggawa rupa. Sajane lek ayune orang, ayune kadang ya ayu kayak gitu, cuma saking keseringan kena pendem kepanasan niku tok lho, umpama di apa krekep ni rada anu. Nggih, umpama dibuntel terus ngoten ya tok. Wis niku. Nomor 2 sudah didukul. Ini kan kewajiban bayar mas kawin. Arti asalnya dikatakan angkatuka wajawajtuka bintalabun bila mahrin. Kita rabekno bintulabun kelawan mahar. Ini kalau nggak wajib mahar, ketika sudah didukul. Dukul itu disatubui, dijadikan satu tubuh. Malim bajir bayar mas kawin. Nomor 3 mati. Mati ini mari dadi kewajiban mas kawin. Nah setelahnya kewajiban, misalnya disatubui kan kewajiban mas kawin misal sudah ditentukan mas kawinnya berapa, terus dibebaskan fa intimna ini lho fa inata itu muhunna dengan iki diarani fala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Ora oleh kok cukup ini lek pun ditentukan kayak ini wajib kok bayar. Durung dibayar sing wedok ngalalno fa intimna lakum. Fakulu ani amari ampun Mas, kula bebasaken ndak dikasih napa kok gak dikasih mas kawin. Gak apa-apa, pokok sing penting sedih. Wah, ngene iki ya karo. Lek ngeten ora apa-apa halal fakuru adiam mariah. Kadang-kadang kan apa itu ya mitos kalau di masyarakat wis mas kawin kok dipangan, kowe kawin dipangan beras. Lah dikekno kok gak oleh lebih. Gak boleh itu kalau tidak dikasihkan memang bukan haknya. Malah justru kalau di situ menurut golongane selebritas itu mas kawin itu harus diabadikan, nggak boleh dia kebobonnya. Nah, makanya cincin mas kawinin, cincin perkawinan itu. Nah, itulah diabadikan kok mas kawinnya ceblok, ini katanya begatan. Ini sinetron tapi nggak enak, ngoten niku nggak enak. Wis. Saged paham lagi. Adik para yakilu lakum man ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, tidak boleh kau mengambil sesedikit pun apa yang sudah kau kasihkan kepada perempuan dalam rangka bayar mas kawin. Inna ayakhofa alla yuqima hududallah, kecuali kalau ternyata
kau tidak khawatir tidak bisa mendatangi haknya, dan kemudian si wanita minta tolak dengan mengembalikan mas kawin. Wis mas, tak tebus awakku, aku ora kuat tahu. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Niku jenenge khulu. Nah, khulu itu akan berdampak tolak bain. Tapi bain syuhro, bukan bain kubro. Maksud tolak bain itu enggak boleh rujuk dengan kata rojak tuki. Kowe tak baleni maneh enggak bisa. Nah, kalau akan kembali lagi, maka harus dengan akad baru dan disertai saksi dan wali, sebagaimana masih baru pertama aku melangkah ngawini kamu, itu ngono. Itu kalau memang sudah khulu niki yang dimaksudkan illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi. Nah, kalau khawatir tidak bisa menjaga karena memang karakternya berbeda, keinginannya berbeda, pendidikannya berbeda. Sing lanang kepingin nglutu, ikhlas sing wedok langkahnya keras, harus segelandang sugih ya. Niki kan ya nanti akan nggak bisa kan. Nah, kayak ngeten iki nggak bisa semacam ini, khawatir nanti tidak bisa melaksanakan kewajiban, sama-sama tidak melaksanakan kewajiban. Ya wis lah kau popo fala junaha alaihima, bagi keduanya fi maftadat bi, dalam mas kawin yang perempuan menebusi dirinya. Menebusi dirinya itu ya mengganti dirinya, mengembalikan mas kawin. Bebaskan diriku, tolaklah diriku dengan ku kembalikan mas kawinmu. Lah ngaten niki jenenge khulu. Lah kaya ngeten, ora apa-apa, tilka hududullahi fala ta'taduha. Hukum-hukum yang ditentukan, hukum-hukum yang di atas termasuk tidak halal mengambil mas kawin. Tolak hanya 2 kali, kalau setelahnya itu boleh, masih ada kesempatan untuk membiarkan untuk imsak itu mengawini orang diawini, yang dikeker maneh, di pangkuan lagi, atau tasrihin, digutbaikan. Gutbaikan ini selamat tinggal. Goodbye, selamat tinggal, masa lalu, ini tasrihun namanya. Ini boleh asalkan besan. Terus hukum tidak boleh mengambil apa yang kau berikan, kecuali kalau memang kalau memang sama-sama khawatir tidak bisa mengemban kewajiban mendatangkan haknya, memenuhi haknya, maka perempuan menebusi dirinya enggak apa-apa. Ini ketentuan hukum dari Allah, jangan kau langgar. Dan fala taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Barang siapa, kono barang siapa ya? Kono barang kok siapa? Siapa saja melanggar hak-haknya Allah, hak-haknya Allah. Ya barang siapa kan ya barang. Barang sapa kan? Siapa saja. Tapi bos yang terjemah ngono kae sekarang melang-melang ya. Siapa saja melanggar batas Allah, misalnya diimsak tapi gak bima'ruf, dibaleni tapi gak direk,
enggak direken. Lha gitu ya. Nureken. Njaluk blonjo ora dibelanjani, kelon ora dikeloni tapi bangga dibaleni, repot ini. Atau tasrihun, atau gak ditolak, atau tasrihun bisa. Tasrih ditolak tapi nggak diperlakukan dengan yang baik. Digantung misalnya. Ora ditolak dirabi wong ora oleh. Ditolak tapi gak oleh dirabi wong. Oh iya, enak sing model kaya ngoten niku. Wis ditolak, ditasrih tapi lah ana wong nyedheki jane ya di antemi temenanan niku tasrih tapi tidak bisa. Sopo sing kaya ngeten iki? Siapa saja yang melakukan semacam ini faulaika humul zalimun, termasuk orang zalim. Ngoten. Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du. Kalau sudah 2 kali terus dikembalikan lagi tadi apa diimsak, kok terus tolak lagi? Fa in tolak lagi fala tahillu lahu mim ba'du. Setelahnya itu sudah tidak halal lagi. Tidak halal apa? Tidak halal, tidak boleh dikembalikan lagi. Tidak boleh kok balen-balen di mana? Hatta tangkiha zaujan ghairah, sebelum dinikahi orang lain. Dan kemarin penjelasannya sudah gamblang. Yang dimaksud dinikahi ini, lafaz nikah itu dalam cara syara ada 2. Kalau lugatan kumpul dirani nikah. Kalau dalam cara syara yakni sesuai dengan hadis Nabi ada arti 2, ada kalanya akad. Kalau nikah secara syarat disebut dengan akad banyak, seperti la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Ini berarti maksudnya dengan akad. Akad, masuk wati, kalau wati karo wali lebih lain. Nomor 2, maknanya nikah itu satu tubuh. Arti 2 tubuh dijadikan satu tubuh. Ngene iku dawuh Kanjeng Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ketika ada seorang laki-laki sudah tua datang kepada Kanjeng Nabi melaporkan bahwa istrinya lagi M. Sampeyan ora paham M ora apa. Menstruasi. Lalu mata uhilalana ya Rasul, apa yang dihalalkan bagiku? Alaihina bagi kepada perempuan. Isna'u kulla syai', terserah le awakmu wis. Terserah, pokok yang penting bukan ini. Ilan nikah kecuali iku. Nah, gini ku kumpul sehingga oleh alias mati. Berarti di dalam hal ini maknanya nikah tersebut bisa diartikan wati, bisa diartikan akad. Hal yang bisa diartikan dua-dua ini menurut pandangan Imam Syafi'i, al-istiraku aula minal majas. Lafaz nikah niku karena enggak bisa dimaknani loro. Nek dimaknani salah sijine dimaknani wati berarti majas di dalam akad. Kalau dimaknani dengan akad, majas
dalam wati. Karena dimaknani salah satunya tetap jadi mungkin majas, mungkin hakikah, maka yang bagus cara Imam Syafi'i al-istiraq. Al-istiraq itu bagaimana? Gini ku dimaknani loro-lorone. Berarti bagaimana? Tidak halal kalau sudah ditolak 3 kecuali diakati orang lain dan dikumpuli orang lain. Nah, ngoten niku menurut jumhurul ulama. Napa niku menurut Imam Syafi'iyah. Makanya dari kata tolak yang ada 2 itu maknanya daripada nikah maknanya 2, ada maknanya wati dan ada maknanya akad. Terjadi perbedaan pendapat ketika wanita itu sudah ditolak 3, bagaimana bisa halal untuk suami yang pertama. Dalam qaul ta'ala fa in talaqwa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira ala annal mutallaqata salasatan takrumu ala zawjiyal awwal hatta tatazawwaja bi zawjin akhar. Ayat ini menjelaskan, menerangkan dengan gamblang apabila wanita itu sudah ditolak 3 tidak halal bagi suami yang pertama, suami yang menolaknya. Kata pertama itu kan berarti ada yang kedua, ini belum ada yang kedua kok ini ya, gitu kan. Nah, tidak halal bagi yang menolaknya gitu loh. Kalau tidak halal kepada suami yang pertama loh, apa mesti rapi mau wong maneh kan ngoten lho. Nah ngoten. Tapi ben-benake ngomong, walaupun niku salah tapi kaprah. Suami yang pertama tadi tidak diperkenankan untuk mengembalikan lagi kecuali dikawinin orang lain yang disebut dengan fuqaha dengan bainatul kubro atau bain kubro. Niki jangan wakeh kasus ngaten niki. Wis mari tolak telu terus pundi carane sing kepengin padha senenge aduh wis piye ngene. Labrai Quran are. Karena Allah Ta'ala menunturkan tolak dengan menjelaskan marrodan, terus dijelaskan menunturkan hukumi khulu', di mana khulu' niku di layak aliyukimah khuludallah wala junaha alaikum fi mabtadat bih fa in khiftum ala yukimah khuludallah wala junaha alaihim fi mabtadat bih, menjelaskan hukumi khulu'. Apakah khulu' itu termasuk fasah atau tolak? Jumhur mengatakan tolak. Imam Syafi'i Qurtubi mengatakan fasah. Nah, kalau di situ dikatakan tolak berarti dianggap satu tolakan. Kalau dianggap fasah berarti tidak dianggap satu tolakan. Yos. Bisa gitu saja. Seperti halnya ketika wanita ada aibnya terus dikembalikan. Dan la fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Fala tahillu lahu ba'du. Menunjukkan tolak salasah. Kain tolak beri tolak 3, ketiga. Nah yang dikendaki tolak atau kasalasah fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Ini mujma'un alaih, tidak ada khilaf. Anak kata tangkihan itu sing marakno khil. Harus nikah dengan orang lain hatta tangkiha, wis sepakat mujma'un alaih, karena ayatnya seperti itu. Hanya maknane nikah mengopo lha gitu lho ali. Wong Nabi maknane nikah ya sinau kula saelan nikah ya wati.
Kalau wati berarti bukan akad. Jumhurul ulama dan aimatul arba'al mustahidun yang mengatakan nikah dalam qauli ta'ala hatta tanggis saujan ghairuh adalah wati bukan akad, bukan akad. Berarti tidak halal cuma diakati belaka kecuali diwati. Tapi sebaliknya, karena di situ yang dikehendaki adalah wati, andai kata diwati syubhat, keliru, keliru wati syubhat nu keliru. Walaupun tidak diakati kan itu, niki bisa menghalalkan kepada suami yang pertama. Keliru wong liya. Atau mari ditolak telu terus naudzubillah min dzalik serong. Nah, biasanya kan tolake mergo serong. Serong niku napa salingkuh. Ini kan diwati loh nih, walaupun gak dini. Nah, lek menurut dimaknani wati halal dengan wati syubhat dengan salingkuh nih, wonge selingkuh nulis terus jaluk balik mana balekno ae wis gak apa-apa masih tolak telu. Karena wis diwati lain Lah wis karene wong liya wis mendingan sisa daripada orang. Kadung tir padha irenge sir padha ireng. Padha ireng. Ngaten. Tapi ada pendapat Sa'id bin Musayyab niki sing akeh gawe. Yang dimaksud tolak salasah ta'ala takhilu akan halal kepada yang pertama dengan akad kepada yang kedua. Ini qaul dhaif. Dan qaul dhaif sing niki banyak sing akad-akad sing gunakno niku. Iki mazhab sahabat. Jadi pokok yang penting diakati oleh suami yang kedua. Terus ditolak. Boleh kembali kepada yang pertama. Ini qaul dhaif. Karena apa? Karena berlawanan dengan hadis sahih. Yaitu bagi jumhur yang mengatakan tidak cukup kecuali dengan wati, berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah niku matur dawuh ja'at imra'atu Rifa'ah ila Rasulillah. Istrinya Pak Rifa'ah matur nang Kanjeng Nabi. Faqalat kuntu inda Rifa'ata fatallaqani fabidtu tolaki. Fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair. Ya Rasulullah kula niku saya itu ditolak karo Pak Rifa'ah ping 3 lek nolak. Buat bidu niku ini. Fabatta tolaki ya dalam itu. Fatolakani fabatta tolaki dengan tolak bain tolak batun. Akhirnya fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair. Saya dirabi karo Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma'ahum misla hadbati saum. Tapi sayang Kanjeng Nabi, kagungane Abdurrahman bin Zubair niku kaya pucuke klambi. Kaya potongane klambi. Lah piye klambi niku kan ya gak kena diincepno ngono ya.
Lha kaya enek matur ngene lho. Ya terang-terangan lho lan. Terus kanjeng Nabi paham. Tuli ini antar Jilani Pak, maksudmu kepingin balik mana nang Kang Rifa'ah? Nggih, Kang Rifa'ah niku kaya tongkat. Terus kanjeng Nabi jawab, la hatta tabuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu, jangan kembali ke Parifa'ah. Nah, dari niki digunakan oleh jumhur lek belum diwati nubule. Nubule ku ndak oleh. Lah yang dimaksud usailah madu niku adalah jima. Kok satu tubuh. Lho kenapa satu tubuh kok diarani usailah madu? Serupa ing dalem lazate. Enake kaya madu. Nah, hadis yang al-mutahharah menjelaskan dengan gamblang yang dikendaki lafaz nikah dalam ayatul karimah wa al-jima, yaitu kumpul. Lal akdu bukan akad. Tapi sebagian ulama mengatakan innal ayat nafsafiyah dilalatun ala zalik. Ayatnya saja gak usah hadis menjelaskan atas kumpul. Faqad qala Ibnu Jani sa'altu Aba Ali an qaulihim nakahal mar'ah faqala farraqat al-arab bil istiqmal. Fa idza qalu nakaha fulanan fulanatan aradu annaha aqada 'alaiha wa idza qalu nakaha zaujatahu arada bihi al mujama'ah. Bahasa Arab ketika Ibnu Jani matur dateng Abu Ali ahli bahasa yang dikendaki dengan bahasa nakahal mar'ata, nikah pada perempuan, itu apa maksudnya? Beliau jawab, orang Arab membedakan antara nakaha fulanun fulanatan dengan nakaha zaujun zaujatah. Lek nakaha fulanun fulanatan itu maknane akad nikah. Tapi kalau nakaha zaujun zaujatan itu maknane gini ku wau. Padha karo mantenan yuk, ngono lho. Lah mantenan niku lek mantenan karo wong durung duwe bojo mantenan berarti ya maksudnya ayo nikah akad nikah. Tapi lek sing wedok dijak ayo mantenan berarti maksudnya lho ngoten lho nanti dibedakaken. Kalau kata nakahan itu cara bahasa kene manten. Ayo mantenan iki lho nen. Des. Lah lalu nikah mukhalil iku wa sahih batil. Nikah mukhalil niku wong sing nyelani niku. Niki sahih batil. Pertama, yang dikehendaki muhalil di sini orang yang ngawin dengan tolak salah satu tujuannya untuk menjadi wasit saja. Menjadi wasit atau menjadi apa namanya? Masa wasit itu? Menjadi ya sela-sela ngono ya wis. Nyerebeti ngono serebet ngono ya. Menjadi serebet. Hal itu oleh Rasulullah disebut dengan tes.
tes niku apa itu namanya cempe lanang. Ala ukhbirukum bidas al musta'ar, cempe lanang sing disilih. Perlukah kau saya beri kabar tentang cempe lanang sing disilihno? Qalu nggih ya Rasul. Qala wal muhallil la'anallahu muhallila wal muhallala alaih wal muhallalahu. Allah melaknat kepada muhallil dan muhallalah. Lu kalau seperti ini berarti gak boleh. Wa qad ikhtalafa ulama bi nikahil muhallil fa dzakal jumhur Malik wa Ahmad wa Syafi'i anan nikah batil. Gak sah. Yang sehingga sekalipun dinikah oleh muhallil yang tujuannya memang muhallil itu tidak bisa menghalalkan kepada suami yang pertama. Kalau Hanafiyah dan ba'du fuqaha Syafi'iyah ora apa-apa tujuan pokok ora disebutno di akad. Wah jelas tujuannya jelas harus dimulai sing lanang kok. Kowe gelem tak wenehi manisan apa? Jane ya weman tapi demi syariat ya wis gak apa-apa. Oke. Ini makruh laisa bibatil wa laisa bibatil. Ati pokok pada waktu akad gak diakati dengan kowe tak akadno karo cahiki sebagai muhalil dulu. Mari ngono dan ditolak. Saya terima, gak sah ngono. Nggih gak sah ngono. Tapi kalau angkah teka wazawas duka bintalabun bimahi sabun misalnya ya ora apa-apa lek ngoten. Sadelen pun petung. Lho lah nggih. Jenenge niki sing jenenge sadurunge petung niki kosdun. Nah, kan kosdun to ngene. Lah niku lek cara mazhabe Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Sauri, Sufyan As-Sauri mboten sah. Berarti harus betul-betul nikah yang kedua itu mulus, tidak ada ikatan, nggak ada semayanan, memang sengaja dinikahi oleh yang kedua. Terus ternyata yang kedua gak kerasan, kehendaknya sendiri gitu loh. Nah, tapi biasanya itu. Lah, mulane teng mriki cara Hanafiyah dan sebagian fuqaha Syafi'iyah melihat formalitasnya akad, tidak melihat esensi yang ada dalam hati. Niku hukumnya makruh, tidak batil. Karena pakai kaidah kullu ma darra sarihuhu kuriha izmaruhu. Apa saja yang haram disorehkan, dikentarakan, itu dirahasiakan makruh. Makanya sampean suudzon langsung tuduh haram. Wai nyolong itu haram. Tapi lek curiga hati saya kai paling jelas kai jane. Gak diomongkan, gak dikatakan, niki hukum memang makruh, betul. Nah, demikian pula ketika zakat napa mawon, zakat. Ini saya zakatkan kepada kamu, tapi syaratnya kau bayarkan hutang padaku. Nggak sah. Cuman itu yang ngenai. Nah, udah loh. Ini kumak. Termasuk riba. Iki tak utangke nang awakmu 1.000, tapi kudu bayar 1.200. Haram. Nah, cuman
kalau dia itu mengharapkan iki tak utangke sekene hanya harapan biasa wong iki tak utangi rada ana anune ngoten. Nah, niku hukume makruh. Yes. Niku wakis malam yulkar kias nois. Pokok sing penting kullu ma dharra sarihu kuriha idmaru. Barang apa saja yang disorehkan itu haram, bahaya kuriha idmaru. Kalau didepiskan niku hukume ngerti didepiskan berarti didelikkan. Wes, niku sing melatar belakangi Hanafiyah dan ba'du fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan makruh, ya wis mendingan. Ya, biasa terjadi kan niku lho. Tapi yo jarang ya. Biasa lek wis ping 3 niku ora rela dipek wong niku. Dan gak mentala. Ini masalah barang ngonten nanti. Aku kata disilihno iki lho. Kenapa kondisi itu batil? Karena Rasulullah mengatakan muhallil. La'anallahu al-muhallila. Berarti kata muhallil menunjukkan jelas itu sudah berfungsi menjadi muhallil yang menjadi sebabnya halal, berarti itu dulu ala syihah. Oleh karenanya Al-Auza'i mengatakan nanal qalbi sama sona wa nikah jaiz. Ora pantes ngono kae, saelek-eleki penggawean tapi ora apa-apa gitu lho. Jadi sampe ngono. Iku saelek-eleki penggawean tapi ora apa-apa. Kira-kira gelem ora. Dene ngriku ngono. Seandainya kali muhalil boten difurqah itu. Lah ya wis. Terus Hah? Dia sah ayo minta bojone kok san. Apa-apa terus jajal-jajal tiba kendaraane kaya rada penak. Dipek terus ora apa-apa. Ngoten. Lah jumhur yang mengatakan nikahnya muhalil itu batal karena hadis la'ana Rasulullah al-muhallilal muhallalah. Rasulullah niku melaknati. Berarti gak halal. Nomor 2 kan Nabi mengatakan ala ukhbirukum bitais al-musta'ar. Cempe pinjaman. Cempe lanang pinjaman jadi kan wedhus lanang gitu nih. Di wedhus nih kan jual muhallil. Ketika Ibnu Abbas sudah tanya salah Rasulullah nikahil muhallil, Ibnu Abbas bertanya tentang nikahnya muhallil terhadap Rasulullah, faqala la ay la yakhilu. Kanjeng Nabi la ora yakhilu illa nikah ruhbah, kecuali kalau nikahnya itu memang betul-betul karena didasari rasa cinta. Di sini kata menanan, itu kata menanan. Artinya niku hatinya memang ada srek untuk menikah, bukan hanya sekedar untuk jajal-jajalan. La nikah dalsah, bukan nikah palsu. Palsu, betul palsu. Gak palsu piye? Wong kamu nggak suka, juga nggak berani istri takut dengan istri. Nah, kau nikah temenanan ya enggak, tapi hanya sekedar ingin walastizaun bi kitabillah summa yadzuku wisailataha. Wala istiza bi kitabillah summa yadzuku wisailataha. Jangan sampai kita memtertawakan dengan kitabnya Allah terus merasakan usailahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu la uti bi muhallilin wala bi muhallillah illa rajamtuhuma. La uta bi muhallilin wala muhallalin
lagu ila jamtuhuma ayo jajal kon rene muhalil dan muhalallah tak ranjam kabeh ngoten ngene Umar. Sayyidina Umar tegas, pokok ada muhalil dan muhalallah didatangkan kepada saya di sini tak ranjam kabeh. Ini berarti menunjukkan Sayyidina Umar cenderung tidak mengesahkan. Berarti biar alami. Tidak ada tujuan-tujuan ngoten niku, tidak ada semayanan. Bolehnya hanya dengan diwiritannya. Nah, gue lagi dirapi wong muga-muga bisa ya Allah. Nanti tungguan ya Allah jadikan dia jodoh saya. Kalau memang ditakdirkan bukan saya, rubahlah ya Allah jadikan takdir saya. Kalau ternyata menjadi takdirnya orang lain, gantilah ya Allah menjadi takdir saya saja. Kalau tidak masalah ya Allah jadikan yang masalah. Pokoknya kudu. Kalau sudah kadung dimiliki orang lain, pisahkan ya Allah. Orang apa-apa itu. Yang kelima, berdasarkan riwayat dari Nafi' an Ibnu Umar, anna rajulan salahu an rajulin talaqa imra'atan salasan wa tazawwaja akhun lahu min ghairi muwamaratin minhu liyakhilla li akhihi hal takhilu lil awal. Ada seorang laki-laki menolak istrinya 3 kali, kemudian saudaranya tampil untuk mengawininya supaya ngesakno lah. Mbuh ini saudaranya mbok adike mbok kakake kan disebutkan kowe saudaranya. Nah, ngesakno keluargane biar tidak. Nah, aku ora ngesakno karo anu sing ngesakno anake. Ngesakno anake yo terus hidup-hidup karo ngrasake Mbak Yuni. Niku gak dikongkon. Karo sing nolak gak dikongkon, minggori muamaroh, gak diperintahkan. Hanya inisiatif sendiri dalam rangka untuk apa itu namanya? Mengembalikan keluarga niku ben utuh ngoten lho. Nah, niku Sayyidina Umar, Ibnu Umar teko iku yo ngoten. Jawab pindah. Illa nikah karoba, tidak bisa. Kalau nikah tujuannya untuk menghalalkan saudaranya nggak bisa. Hanya yang bisa nikah ruhbah, berarti pancen nikah inisiatif untuk menikahi. Ini jenenge nikah ruhbah pancen yo ngarepno nikah temenanan ngoten lho. Apa ya lek ngroti ngono kae. Karena didasari rasa cinta. Kama na'uddu hadza sifahan ala adi Rasul, sebab kunna na'uddu hadza sifahan ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, saya anggap sifah dalam zaman Rasul. Sifah itu saya anggap perzinahan. Lho ngoten kali. Apa mana kok diakati tok? Iki padahal diakati dan diwati. Itu saja enggak sah. Lalu bagaimana ini anak saya 3, anak saya kadang banyak lagi kadang tak perlu kau sesali, tak perlu kau tangisi, sudah suratan darinya, lagi itu bener. Ya wes kadang orang hati-hati ya. Cara botol kadang pecah kita apa namanya orang kena ditambal ya wes. Isone kudu golek ganti wis kadung enak botole wis penak gak penak kadung pecah golek liyane asa takraw syai'an fa wa khairul lakum. Lah kalau ditarjih ini yang benar, yang kuat pendapatnya jumhur yang mengatakan tidak sah. Alasannya nikah itu tujuannya untuk abadi, untuk selamanya, untuk seterusnya. Sedangkan dibatasi dengan waktu itu membatalkannya. Oleh karenanya ketika dengan tujuan qasdi takhlil, esensinya itu dibatasi waktu. Atau suami menyaratkan untuk menolaknya setelahnya dukhul, fasad akadnya.
karena menyerupai mut'ah bahwa batilun bittifaqil ulama. Nah, sedangkan tujuan Zuhud Sani, tujuannya Rabi niku adalah untuk cinta wanita, qasidan lidawami suratnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang abadi sebagaimana yang dikehendaki di dalam pernikahan. Makanya Imam Malik menyarankan yang kedua adalah wati dengan wati yang mubah. Berarti kalau wati yang muharramah, jadi seperti saya katakan tadi, ngeblek, serong, tidak sah. Jadi berarti setelahnya dirabi setelah ping telu terus golek eblean, nggak sah. Golek serongan. Atau ketika waktu ikhram, atau ketika waktu poso, atau ketika itikaf, tidak sah bagi yang pertama dengan wati itu. Dengan wati itu masih belum bisa menghalalkan pada suami yang pertama. Coro Hasan Basri syaratnya kudu injal. Injal itu apa? Ginjal-ginjal. Nah, tidak cukup kalau ndak ginjal-ginjal. Gak paham ya wis. Karena dipahami dari Kanjeng Nabi mengatakan hatta tazuki usailatahu wa yazuqas usailatak sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Kemudian ketika yang kedua tersebut tujuannya untuk menghalalkan yang pertama, yaitu muhalil yang ada di dalam hadis yang dilaknat dan dimaki-maki. Kalau di situ disorehkan tujuannya di dalam akad batal indal jumhuril a'immah. Terus kalau disimpan tadi semasal kalau hadis itu tetap batal karena esensinya, kecuali sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah yang memperbolehkan. Wes. Fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ketika wanita tersebut sudah mencapai pada ajalnya, wa idza talaqna balagna ajalahunna ai qarabna ingkah, maksudnya duduk durung teko, hampir teko. Mereka lek wis teko ora oleh. Hampir teko ajale, lek wis teko ajale wis habis idahnya boleh, enggak boleh. Mulane dimaknani wa idza talaqna dalam madza talaqtum dalam menika nolak surga bianisa apa balagna mongko tumeka sapa se nisa mongko parek apa sapa nisa ajalaguna ing ajali ing masa penantiane ani mangsa idai. Lah idai wis habis entek koropna ing itu ati jadina hampir habis fa amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Kau harus segera memberi keputusan goodbye apa good morning. Ayo goodbye apa good morning, selamat tinggal apa selamat pagi. Kalian ngoten toh. Nah, kalau selamat tinggal ya, kalau selamat pagi ya Pak misiku. Sekaderen tak balen neh kowe. Tak balen neh good morning. Nabi ma'ruf, tapi syaratnya min ghairi dirar. Jangan disia-siakan, jangan disakiti. Au sarihuhunna goodbye.
misau sira kabeh ing nisa, tapi lek nisa ya bi ma'rufin ai udlukuhunna hatta tangqodiya iddadahunna, biarkan sampai idahnya jarne wis aja diotek-otek, biar ada yang ambil ya wis ikhlaskan saja. Wala tumsikuhunna dirara, jangan sekali-kali aja pisan-pisan ngeker sira kabeh ing nisa. Ai dirujuk tapi diroron. Idroron niku diroron maf'ulah krana bahayani, krana gawe bahaya. Dibaleni tapi gak direken. Ora dikai blonjo. Betul dikai blonjo ora tau dikeloni. Ora diparani. Wah niki kan yo diror. Sakit Jangan sampai semacam itu, haram. Berarti pembiaran pada istri niku haram. Diroron mapulah ditaktadu alaihinna aibil. Jadi kamu biarkan, kamu rujuk dengan disakiti, tujuannya ditaktadu alaihinna supaya ngelakoni iddah sira kabeh alaihinna ing atase nisa bil ilja'i kelawan bentelaken ilal tidak wa tatlik lan nolak wa tatlilil habsi lan dawakno habsi. Jadi dana habsi niku dawakno menjara, cek suwe dalam genggaman ora dibaleni tapi ora dikapak-kapak sehingga gak iso dipek wong liya, terpenjara. Jangan. Atau supaya dia itu melaksanakan atau membuat iftidak, nebusi, wis gak kuat terus akhirnya wis tolakan mas kowe tak bayar sakmene itu mas kawan ini tak balik. Nah niki jan ana wong lanang kaya ngeten iki lanang zalim. Lanang zalim. Tapi sampai ada wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Wa man taisapani wong kula may yaf'al lakoni sapa man dzalika. Ing mengkono-mengkono niku imsak bi ma'ruf utawa imsak diroron ditaktadu, ati dikeker dirujuk tapi digawe sorong. Sapa-sapa sing nglakoni kaya ngene dawuh Gusti Allah wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah, itu zalim pada dirinya sendiri. Walaupun kentaranya itu zalim kepada wanita, substansinya zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena siksanya kan dia yang menanggung. Jadi orang yang zalim kepada orang lain itu hakikatnya zalim kepada dirinya sendiri. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Kok iso zalim nang awake dhewe bagaimana? Bitari dia kelawan mentoaken nafsune la azabillahi maring azabe Gusti Allah. Diarani zalim kepada dirinya sendiri karena menawarkan dirinya, menjerumuskan dirinya pada azabnya Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wala tattakhidhu lan aja ngarep sira kabeh ayatillahi ing pira-pira ayat Gusti Allah huzwan ing dadi keguyon. Ai mazu'an biha bimukhalafat ya kelawan layani ayat. Berarti orang yang melanggar ayat Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, sama halnya mentertawakan Al-Quran, sama halnya menghina Al-Quran. Astagfirullahaladzim.
Jadi kalau kita menentang enggak mengamalkan Al-Quran, bertentangan dengan Quran ini ngenyek Al-Quran. Mungkin dawuh Allah enak-enak ini kita ingatkan Masya Allah. Dawuh Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa awakmu durung bayahi khusuk nang pangeran? Ini dikit-dikit orang ngenyek ngoten. Nang ora ngreken diomongi. Ya nek sing ngreken ngomongi cacine sing dawuh Gusti Allah ora ngreken Masya Allah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. Kuwi ora gelem nglakoni menentang layani. Ini termasuk wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Masya Allah. Kayak ngeten. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, cobalah iling-iling sira kabeh nikmat Gusti Allah alaikum sira kabeh niku nikmat iman Islam dadano Islam syukuran. Bentuk daripada syukur laksanakan. Mosok terima kasih tapi ora dijukuk. Asal dikai terus terima kasih terima syukur mboten ora dijukuk niku ngenyek umurah ngoten niku. Matur nuwun terus ditinggal. Astagfirullahaladzim, delok saya ngeten iki kan kata-kata gobloke gitu nih. Kita gobloke kita eleke, kurang ngajar nang pangeran ngeten iki ngene kok telokno wong liya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal hikmati minal kitab wal hikmah wa malan nyukurono sira kabeh utawa ilinga sira kabeh nikmat silakan den turunkaken apa alaikum minal kitab. Iling awakmu dikai pedoman Quran iki nikmat yang agung, ora kok gunakno iki piye. Wal hikmati lan pira-pira hukum yang ada dalam Quran. Napa ya'idukum bih karena mituturi sapa Allah bi kelan Quran bi an tufakkiruha bi antasguru akan kalian nyukuri sira ing ayat bil amali kelan ngamalaken biya kelawan Quran. Wattaqullaha wa'lamu annallaha 'ala kulli syai'in wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wattaqulan badya sira kabeh Allah Gusti Allah. Innallaha temesne Allah bikulli syai'in niku alimun kang mudaneni. Niku mawon sampean gawa iku wae mitat-mitat wali sampeyan. Kawan niku wattaqullaha innallaha bikulli syai'in 'alim. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Semua apa yang kau lakukan, semua apa yang terjadi pada dirimu, semua angan-anganmu, Gusti Allah iku ngerti. Ora izin bener jalan gampang ya. Ngerti, terus ngerti apa ya ora izin kamu kan ngoten. Pun jaman ikhlas. Ipun niki lek wonten sing ditanglet-tanglet. Nggih. Pengalaman khuluk kalian nusus nu napa sami? Mboten. Nusus niku lek khuluk niku njaluk pekat dengan menebuskan diri dengan mengganti apa ganti rugi apa piye ngoten. Ora ganti rugi. Pokoknya menebuskan diri membayar dengan suami ngoten. Termasuk niku lek sing nusus niku sing didhawuh di surat nikah dibacakan kapan-kapan aku sakiti
aku tinggal 6 bulan lamanya. Si istri tidak terima dan mengajukan cerai terhadap suami di pengadilan dengan membayar iwat. Nah, itu loh 10.000 dan dipasrahkan. Saya pasrahkan kepada hakim untuk menasarufkan kemaslahatan umum. Dan niku jenenge khulu niku. Makanya ketika diputuskan pengadilan karena semacam niku khulu. Lek nusus itu pure dijak emoh. Nah, dicedeki yo kepas-kepes. Gerenta. Niku jenenge nusus. Nah, mutung jenenge. Niku jenenge nusus. Walaupun puwegel tapi pokok manut niku ora nusus. Kalau nusus-nusuri tetek nyonyo ngene. Niku ora nusus. Iki nusus niku mboten niku. Mencegah niku yes niku mang. Artinya suami tidak dikasih niku jenenge nusus. Malih. Nggih. Kabeh ngadani salat mayat. Monggo. Tadi aslinya niku ya dalam Quran ini dalam hadisnya nggak ada yang soreh, sehingga dalam Fathul Mu'in diaturkan man mata wa alaihi sholatun man adil